Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rena Eka Nurhidayanti. Saya dari Pendidikan Bahasa Inggris Rombel C. Di sini saya akan memaparkan laporan singkat hasil observasi profiling salah satu peserta didik saya di SMA Negeri 11 Semarang. Indikator yang saya amati yang pertama adalah perkembangan fisiologis, motorik, psikologis, kognitif, emosi, psikososial, moral, bahasa, motivasi belajar, etnik, kultural, status sosial, minat, gaya belajar, dan perkembangan kemampuan awal peserta didik. Identitas peserta didik yang saya gunakan yaitu Kila Kasamira, jenis kelaminnya perempuan, NIS 1111654, kelasnya dari 11 IPS 5, agamanya Islam, tempat tanggal lahirnya Semarang 18 Mei 2006, berusia 16 tahun dan anak ketiga dan mempunyai hobinya berenang. Kemudian untuk perkembangan fisiologis peserta didik yang pertama. Kila Kasamira merupakan anak remaja perempuan yang berusia 16 tahun. Kila memiliki berat badan 48 kg dan 155 cm. Nah, dari hasil observasi ini, Kila selalu menjaga pola makan secara teratur dan tidak pernah dirawat di rumah sakit. Kila telah mengalami masa pubertas, yaitu menstruasi. Kila dapat mengatur waktu istirahatnya dengan baik dan memiliki indera tubuh yang sangat berfungsi dengan baik pula, sehingga dia tidak memiliki riwayat penyakit apapun. Hasil observasi lainnya adalah Kila sudah lancar dalam berjalan, membaca, berhitung, kemudian memotong kertas dengan baik dan rapi. Kila juga mampu mengikuti kegiatan berolahraga dengan baik seperti melempar dan menangkap bola. Kemudian perkembangan psikologis peserta didik. Dilihat dari kondisi psikologisnya, Kila memiliki psikologis yang baik karena latar belakang keluarganya merupakan keluarga yang cukup harmonis dan Kila pun mendapatkan dorongan dari orang tua dan teman-temannya untuk selalu bersemangat dalam belajar. Kemudian kognitifnya, Kila menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar selama proses pembelajaran. Misalnya dengan menggunakan kata dasar dan penyusunan kata yang sesuai. Tetapi terkadang Kila juga menggunakan bahasa daerah untuk berinteraksi dengan teman sejawatnya. Namun, Kila mengalami kesulitan dalam memahami dan mendengarkan penjelasan guru jika tidak dicontohkan dengan contoh konkret, karena Kila adalah seseorang yang menangkap materi secara langsung dan praktik. Kila juga membutuhkan pemikiran yang panjang dalam memahami materi yang diajarkan oleh pendidik, agar Kila dapat mengerjakan tugas atau PR secara mandiri. Kemudian perkembangan emosi peserta didik yaitu Kila memiliki kemampuan untuk mengontrol emosinya dengan baik. Kila juga berusaha dalam menyelesaikan masalahnya dan mencari solusinya, sehingga dia tidak pernah mengalami kesulitan mengendalikan diri ketika sedang marah atau emosi. Kemudian psikososialnya, Kila mampu menjalin hubungan sosial yang baik antara sesama teman, baik di sekolah maupun di luar sekolah, dan bermasyarakat luas. Kila juga mudah berinteraksi dengan teman sebayanya. Kila tidak suka mandiri dan tidak pernah mendapatkan bullying dari orang-orang terdekatnya. Kila termasuk pribadi yang aktif, supel, dan mudah bergaul dengan teman-temannya. Sehingga ia pun mengikuti organisasi ekstrakurikuler PMR di SMA Negeri 11 Semarang. Kemudian perkembangan moral peserta didik. Kila mudah menerima dan bertanggung jawab dalam bermasyarakat. Kila juga senang dan menolong orang lain ketika mengalami kesulitan. Hal yang patut diteladani dari Kila adalah Kila merupakan seseorang yang teguh pendirian dan selalu berbuat baik agar dapat dicontoh oleh teman-temannya dan lingkungan sekitarnya. Dia tidak pernah mendapat hukuman dan selalu berusaha untuk menaati peraturan di sekolahnya. Motivasi belajar Kila.
Nah, Kila ini senang pergi ke sekolah karena dapat bertemu dengan teman-temannya. Kila pernah ngeluh dan tidak bersemangat ketika pergi ke sekolah itu karena terlalu banyaknya tugas dari pendidik. Meskipun begitu, dia tetap takut ketinggalan materi pembelajaran apabila tidak mengikuti pelajaran di sekolah. Kila juga tidak cepat puas dengan hasil yang sudah dicapai dan selalu berusaha yang terbaik. Saat di dalam kelas, Kila juga termasuk aktif di dalam forum diskusi dan selalu mengerjakan tugas tepat waktu. Etnik dan kultural. Kila mengenali dan menghormati keberagaman etnik dan suku yang berada di dalam kelasnya maupun di luar sekolahnya. Kila berasal dari etnik Jawa dan teman-temannya juga, sehingga Kila mampu bekerja sama dan menjadi teman bagi siapa saja, serta tidak membeda-bedakan antara satu teman dan teman yang lainnya. Kila selalu membiasakan diri untuk berdoa sebelum dan sesudah belajar. Kila juga tidak pernah mendapatkan hukuman karena dia selalu menggunakan atribut lengkap sesuai dengan peraturan sekolah. Kemudian pembiasaan 5S, senyum, sapa, salam, sopan dan santun yang diterapkan di sekolahnya pun selalu ia patuhi. Kemudian minat belajar dan status sosial. Kila memiliki ketertarikan dalam pembelajaran dan merasa senang apabila terlibat di dalam kegiatan pembelajaran. Kila selalu fokus dalam memahami pembelajaran ketika sedang diterangkan oleh pendidik. Dia selalu berusaha bersemangat mengikuti pembelajaran di kelas. Kila juga merasa memiliki hak yang sama dalam mengakses dan memperoleh layanan pendidikan di sekolah. Fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh sekolah juga sudah memadai untuk kebutuhannya, terutama jaringan internet untuk mengeksplorasi materi pembelajaran yang belum diketahui. Kemudian gaya belajar. Nah, Kila memerlukan ilustrasi dari apa yang diajarkan supaya bisa memahami materi pembelajaran dengan baik. Kila lebih menyukai buku-buku bergambar karena terkesan menarik. Dalam mengingat mata pelajarannya, biasanya dia harus mendengarkan ucapannya sendiri. Dia lebih suka mendengarkan musik dibandingkan membaca buku. Kila juga merupakan pribadi yang aktif sehingga tidak bisa duduk diam berlama-lama. Kemudian untuk perkembangan kemampuan awal, Kila ini sudah mampu membaca, menulis, berhitung dengan lancar dan jelas. Kila selalu siap dalam memulai pembelajaran. Dia selalu berusaha untuk menjawab pertanyaan dari pendidik sesuai dengan materi yang akan dipelajari dan terkadang mampu mengingat materi pembelajaran di pertemuan selanjutnya. Nah, kesimpulannya adalah peserta didik dari 11 IPS 5 yang bernama Kila Kasamira ini sudah sesuai dengan usianya saat ini. Yang perlu dicermati adalah dalam belajar hendaknya menjadi lebih baik ke depannya dan mengantisipasi realitas kehidupan. Hal ini sangat penting bagi semua individu, terutama para remaja di era globalisasi, yang menuntut keterbukaan dalam menyampaikan pendapat serta memecahkan masalah dengan pola pikir secara kritis. Keterampilan-keterampilan generasi abad 21 pun sangat diperlukan. Nah, peran orang tua dan lingkungan sekitar pun sangat mendukung dalam perkembangan seorang anak ini, terutama pada masa remaja. Karena pada masa remaja ini merupakan usia perkembangan yang penting dan harus mendapatkan perhatian besar pada tahap perkembangan ini. Pentingnya perkembangan karakter peserta didik pada masa remaja ini tidak dapat diabaikan, karena apabila diabaikan, anak tersebut memiliki keterlambatan di dalam perkembangan dan segera mendapat penanganan yang tepat. Nah, kemudian sarannya adalah kita sebagai calon pendidik yang akan menjadi tenaga pendidik yang profesional dan berkualitas dalam mencetak generasi bangsa yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila, perkembangan peserta didik baik itu secara fisik, kognitif, psikososial, dan karakter peserta didik lainnya merupakan salah satu tanggung jawab pendidik yang dapat membentuk karakter dan mengembangkan motivasi belajar agar menjadi peserta didik yang lebih baik dan bermanfaat di masa depan. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.